kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi ini Tuhan. Tidak ada yang bisa Tuhan kami sombongkan dalam hidup ini. You are so faithful, Lord Jesus. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Yes God, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oh, Kau ajaib, Kau luar biasa Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin, haleluya. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Dengan segenap hati, oh, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Yeah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Yesus, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oh, haleluya. We love You Jesus. We worship You. Kau sangat baik Tuhan. Oh, kami semua Yesus. Oh, we worship You God. Kau ajaib Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Kau ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Yes, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Yeah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kau ajaib Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya
Amin. Saudaraku, sepanjang hidupku Kau sangat baik, napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, Yesus, napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan, sertai langkahku, berserah menyembah hidup bagimu, kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidup, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku, kebaikan-Mu sertai langkahku. Aku berserah, menyembah hidup bagimu, kebaikan-Mu Tuhan, berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, benar Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Nyanyikan sebagai pengakuan imanmu. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, oh benar Tuhan, Engkau setia, sangat baik, napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi, oh ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, Kau sangat baik, Kau luar biasa. We worship You, we glorify the name of Jesus. Haleluya, Kau sangat baik. Mari umat Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus terus sembah Dia, tinggikan Dia, muliakan Dia.
Nyanyikan ucapan syukur, puji-pujian bagi Dia. Irabayata karabase. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu, atas rahmat-Mu yang melimpah-limpah atas umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Engkau dan tidak ada Tuhan setelah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dalam segala hal. Karena firman mengatakan bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkan roh. Jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu. Peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Tuhan, kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas semua yang Engkau sudah lakukan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau tidak pernah gagal, Engkau tidak pernah salah, Engkau selalu benar. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kami. Tuhan, pagi ini hanya Engkau yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan atas semuanya yang Kau berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini dengan ucapan syukur. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang cinta Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Saya atas nama Pastor Paul, Ibu Joyce Tan, juga ada Pastor Dion, tim pastoral di sini. Kalau ada yang baru pertama kali hadir, lambaikan tangan. Oke, nah sekarang kita semua bangkit berdiri, berikan salam kiri kanan, katakan, Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Tuhan Yesus itu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap sama. Oh, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang kita sembah itu hidup. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Kita akan mempersiapkan membawa persembahan persepuluhan. Juga janji iman kita untuk pembangunan training center. Bahkan buah sulung, benih. Dan juga yang akan kita bawakan dengan sukacita. Tapi tentunya saya baru balik dari Indonesia. Saya akan kasih kesaksian. 2 aja sedikit. Cepat tapi yakin, mantap. Yang pertama. Saya tuh waktu dari Manado transit di Makassar mau ke Jogja. Aduh, saya cukup lelah ya. Lalu saya naik Lion Air bersama Pak Jeffrey dan Dewi, istri saya, Ibu Dewi. Saya capek sekali, saya tidur di pesawat. Pesawatnya belum jalan nih. Lalu mohon maaf, AC-nya nggak di on ya. Jadi waduh panas. Tapi saya bisa tidur nyenyak. Saya tidur nyenyak. Saya lagi pikir kok saya bisa tidur karena saya juga kurang sehat ya. Lalu pesawatnya jalan. Muter, saya udah gak ingat gitu. Terus tiba-tiba pesawatnya gak naik. Seperti waktu di Hawaii naik terus dia bilang balik. Kalau ini belum sempat naik dia balik. Baliknya ke bengkel. Lalu saya bangun. Ada yang nyeletuk, sudah sampai Jogja. Saya pikir kok cepet banget ya ke Jogja. Saya gak taunya pesawatnya mampir di bengkel. Dan ada orang yang sampai kehabisan gak ada napas. Sampai maju ke depan.
Ada orang yang oksigen, tapi saya bangun. Badan saya keringetan seperti jagung. Waduh, terus pesawatnya minta kita turun, dari pemimpinnya dia minta maaf. Akhirnya kita ganti pesawat yang kedua. Saya ingat, kok saya tidur ya? Oh, Tuhan itu baik ya. Saya jadi ingat waktu di laut murid-murid Tuhan lagi panik, Tuhannya tidur. Sayanya kok bisa Tuhan kasih saya tidur nikmat. Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu ajaib itu. Oh, Tuhan itu sulit kita describe dengan kita punya pikiran. Yang kedua, ini yang the best of the best. 2 orang diselamatkan terima Tuhan Yesus di Manado. Salah satu yang membantu mamanya Pak Jeffrey, dia bilang ini masih muslim. Wah, saya pikir gimana ya. Akhirnya saya ingat, when the Spirit of the Lord is upon you. Di mana saat roh Tuhan turun atas kamu. Saya jadi berani. Saya bilang, ikutin saya, percaya Tuhan Yesus. Dia ikutin dari ragu-ragu sampai dia percaya Tuhan Yesus. Yang kedua, Pak Jeffrey bilang, ini ada satu lagi nih, tapi nih yang punya restoran ini agamanya belum percaya Tuhan lah. Lalu saya pikir namanya flash ya, aduh udahlah cukuplah, saya gimana ya. Waktu sampai di restoran itu, when the Spirit of the Lord is upon you, saat roh Tuhan turun atas kepada kamu, ada keberanian. Waktu saya, saat-saat sebelum pulang, saya ingat Pastor Tom bilang, ini Manado, Roma. Ya, kalau kamu mengaku dengan mulutmu, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Saya buka firman Tuhan itu kepada ibu ini, lalu dia ikutin, dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Haleluya! Tuhan Yesus itu luar biasa karena Tuhan ya, kita sebagai alatnya. Yang penting kita mau, jangan takut, jangan malu. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Mari kita siapkan persembahan persepuluhan, buah sulung, dan siapkan hati kita dengan baik sekali. Karena ada firman Tuhan, Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini sering kita dengar ya, tapi kalau firman ini jadi rema, luar biasa. Kebenarannya itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu tepat dan benar. Firman Tuhan gak pernah salah. Amsal pasal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu tepat dan benar. Ayat 10-nya dia mengatakan, maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu tepat dan benar. Yang penting Anda harus percaya. Firman Tuhan itu tepat dan benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, firman-Mu tepat dan benar. Firman-Mu tidak pernah salah. Ajar kami yang suka salah berpikir. Ajar kami yang suka salah mempunyai prinsip. Kami mau percaya pada firman-Mu karena firman-Mu tepat dan benar. Karena Engkau katakan, carilah dahulu kerajaan-Mu Tuhan dan kebenaran-Mu Tuhan, maka semuanya akan Engkau tambahkan. Bahkan firman-Mu sudah mengatakan, muliakanlah aku firman-Mu Tuhan dengan harta yang kami punya. Karena firman-Mu tepat dan benar. Kami ucap syukur Tuhan, kalau Engkau celikan mata rohani kami, pikiran kami, Engkau luruskan. Dan kami mau mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan manusia atau kekuatan kami sendiri. Karena firman-Mu ya dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau bawa Tuhan persembahan, persepuluhan, buah sulung, bahkan janji iman kami untuk pembangunan training center ini Tuhan. Pusat pelatihan-Mu Tuhan di tempat ini yang akan berdiri di tahun yang akan datang, tahun depan. Biar banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan. Bahkan umat-Mu di tempat ini akan dibentuk, dididik, dibuat menjadi saksi-Mu yang gagah perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa dengan sukacita. Amin.
Mari kita bawa dengan sukacita. Yang di online bisa melalui online text, check or Zelle, ya. Luar biasa, jemaat yang setia, juga yang di online. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan di tempat ini, mari kita siapkan hati kita dan juga kita akan menyaksikan pengumuman di layar. Tuhan berkati. Hello, City Blessing Church. Now Thanksgiving is behind us, Black Friday is behind us, and we are a week away to December. Where has the time gone? But we are all excited to finish the year strong. My name is Garrett with your Sunday weekly announcements. Now with December approaching, it is only fitting that we talk about the reason for the season. Now on Saturday, December 23rd and Sunday, December 24th, Christmas Eve, we are having a special Christmas service and festival here at our Walnut campus during the nighttime, 5 p.m. to 9 p.m. Now we will have a special presentation and message followed by an outdoor festival. Now a few things to note. Number one, both the 23rd and the 24th is the same event, and tickets for seatings are required, and you have to pre-order for free at the lobby after service. And that is the only way to get tickets. The physical tickets itself will be ready for pickup at the second week of December. Now, number two, since seats are limited, we want to be strategic and prayerful on who to invite. And we want to make sure we invite those we have been praying for and those we want to reach out to. Now, number three, yes, we have two special night service, but on Sunday, December 24th, there will still be morning regular service, but not two service, only one at the 11 a.m. service. And lastly, number four, we want to experience the harvest and prepare for the harvest. We will have a weekend setup for the festival and overall Christmas event. Now, Friday and Saturday, December 15th and 16th, come together and help us set up and do a prayer gathering before the big weekend. And for those of you who are in college or in Axis and part of O2 Youth Ministry, and also you are in high school or middle school, our gathering will be combined that weekend on the 15th, and we will have a prayer and set up as a church family. For more information, talk to me or Pastor James. And last but not least, for those of you who are here for the very first time or joined the City Blessing family recently, we are in a faith and building journey to build our new training center next door. And the update for this past week, we've seen the construction team solidifying the walls, and next week we are scheduled to have the very exciting news of more concrete. Now look forward for more updates on our building project next week, and you can read upon our history and where God has taken us and has taken us by visiting cityblessing.org. All right, looks like that is all for this week's Sunday announcement. God bless you all and have an awesome and great Sunday. Praise the Lord. Saya dengarkan pengumuman, saya perhatikan, saya lupa kalau saya yang mesti khotbah. Hampir saya duduk di situ terus. Oh, saudara, saya percaya Tuhan punya firman yang Dia mau sampaikan kepada kita semua, dan saya percaya Dia akan menghidupkan janji-janji firman Tuhan. Amin. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu ya Tuhan, di tengah-tengah ada tantangan atau kesulitan atau halangan, kami nggak mau dipengaruhi sehingga apa yang terjadi dengan tantangan, halangan itu membuat kami itu lupa akan janji-janji firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini ya Tuhan, kalau minggu lalu, beberapa hari lalu kita merayakan Thanksgiving, kami mengucap terima kasih ya Tuhan kepada Engkau. Kami mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Engkau karena setiap janji yang Engkau berikan kepada kami
pasti akan Engkau lakukan, akan Engkau genapi. Karena Engkau adalah Tuhan yang membuat janji, dan Tuhan adalah Tuhan yang menggenapi janji. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya mengatakan, sama-sama mengatakan bersama dengan yang di rumah. Oke, katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya akan melanjutkan fokus kita bulan ini, yaitu apa saudara? Flourishing. Dan tema kita tahun ini adalah harvest. Katakan harvest saudara. Harvest, jadi tuaian. Sekali lagi saya mau kasih saudara a head start. Apa yang akan kita lakukan tahun depan. Tema kita tahun depan adalah The Great Harvest. Jadi kalau sekarang ini harvest, tahun depan adalah The Great Harvest. Tuaian yang besar, amin saudara. Tuaian yang besar, katakan tuaian yang besar. Dan bahasa Indonesianya itu tuaian raya, besar sekali saudara. Dan Tuhan mau supaya kita persiapkan pekerja-pekerjanya, amin saudara. Karena tuaiannya banyak tapi pekerjanya sedikit. Siapa yang di sini mau respon menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan? Tuhan akan pakai saudara, Tuhan akan membuat Anda sendiri juga menuai jiwa, menuai apa yang selama bertahun-tahun Anda sudah doakan dan belum terjadi, Anda akan alami. Mau apa enggak saudara? Berapa banyak saudara yang pernah merasakan udah berdoa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tapi belum terjadi, belum digenapi, dan Anda rasanya ini masih akan terjadi apa enggak ya? Pernah enggak saudara ngalamin seperti itu? Saya pernah saudara, dan saya percaya di dalam tuaian yang besar ini saudara, kita akan mengalami tuaian atas apa yang Anda doakan. Yang Anda doakan selama ini belum terjadi, ya terjadi saudara. Senang apa enggak saudara? Jadi saya percaya ini adalah saatnya di mana gereja akan mengalami satu saat yang sangat exciting sekali saudara. Sangat bergairah sekali karena Tuhan punya rencana yang besar dan pasti akan digenapi. Amin saudara. Dan Tuhan akan pakai saudara dan saya. Kita semua sebagai umat Tuhan, Tuhan akan pakai kita semua. Amin. Dan fokus bulan ini apa saudara? Flourishing. Katakan flourishing. Dan saya akan sampaikan judulnya hari ini adalah Anointed to Flourish. Anda diurapi supaya Anda berkembang, supaya Anda berbuah, supaya Anda maju, supaya Anda sukses. Mau apa enggak saudara? Saya enggak dengar. Mau apa enggak saudara? Nanti kita akan lihat saudara apa sih tantangannya. Karena ada saudara yang merasa begini saudara, kalau dikatakan akan berkembang, akan berhasil, tapi rasanya kok nggak berhasil ya. Kok rasanya ada batu-batu, ada sumbatan. Saya berdoa supaya ada terobosan. Amin saudara. Dan ternyata nanti akan kita lihat apa yang membuat kita ini bisa berkembang dan flourish ya, berbuah sukses. Itu atmosfernya seperti apa sih? Tahu nggak saudara, atmosfernya seperti apa? Apakah Anda akan flourish pada saat semuanya baik-baik aja? Apakah Anda akan berkembang sukses pada saat semuanya oke, semuanya enak, semuanya Anda nggak perlu ngapa-ngapain, Anda pergi vacation di Cancun and by the beach sipping orange juice, and nggak ngapa-ngapain, bisa berbuah sendiri. Saudara, apakah itu yang akan terjadi? Nah, kita akan lihat dari firman Tuhan. Amin, saudara. Dan saya percaya tuaian dari apa yang saudara sudah doakan itu akan terjadi. Dan saya percaya Tuhan juga akan mengirimkan jiwa-jiwa dengan luar biasa. Amin. Saya ingin jelaskan kepada Anda semua, baik yang hadir di sini maupun yang mendengarkan online. Tadi diumumkan bahwa kita akan ada tiket, saudara. Katakan tiket. Untuk perayaan Natal yang akan datang ini, kita akan lakukan tanggal 24 dan tanggal 25, seperti yang tadi sudah diumumkan ya. Itu ada perayaan khusus. Jadi hari Minggunya itu hanya ada satu kebaktian jam 11. Dengarkan, katakan sekali lagi, hanya ada satu kebaktian jam 11. Tapi malamnya itu ada. Jadi malamnya jam 5 sampai jam
jam 8 itu kita ada acara khusus, perayaan Natal khusus. Jadi hari Sabtu dan hari Minggunya. Dan kedua-duanya akan disampaikan dalam bahasa Inggris. Amin, saudara. Jadi saya mau kasih tahu kepada saudara ahead of time supaya Anda tahu kok nggak bahasa Indonesia ya saudara. Kali ini kita mau perayaan Natal ini dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya juga nggak susah-susah sih saudara. Amen saudara. Kita bahasa Inggrisnya ya begini-beginilah gitu ya. Saya ngerti, Anda ngerti ya. Kadang-kadang saya ngerti, Anda belum tentu ngerti. Karena saya kalau khotbah bahasa Inggris di kebaktian jam English service, kadang-kadang kalau saya lihat tuh anak-anak muda suka lihatnya begini saudara. Oh ternyata pronunciation-nya nggak pas. Saudara, tapi kalau kita ini ngerti lah ya saudara. Amin saudara. Nah ini saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa kita akan sediakan tiket, katakan tiket. Dan jangan salah ngerti kalau tiket itu ada unsur, wah mesti jual tiket nih, enggak saudara. Kita kita bagikan tiket itu gratis. Supaya apa? Supaya bisa teratur. Karena kalau kita undang orang seperti Lights on Miracle Hill berapa tahun yang lalu, tempat ini enggak muat saudara, parkirnya juga enggak muat saudara. Jadi kita mau undang pakai tiket, katakan tiket. Nah, jadi akan dibagikan, tiketnya akan dibagikan hari ini akan dibagikan, saudara. Mohon dicetak dengan cepat sekali dan secepatnya akan dibagikan, saudara. I give a little bit shock to the team. Mestinya minggu lalu sudah dibagikan, saudara. Kenapa? Tiket itu supaya dibagikan kepada teman-teman Anda. Katakan teman-teman. Jadi bukan disebarkan di mana saudara, ini orang yang Anda sering ketemu, orang yang Anda kerja, tetangga, ya, tempat Anda sekolah, bagikan tiket-tiket itu yang kepada orang yang Anda setiap hari atau sering ya, mungkin nggak setiap hari tapi Anda sering ketemu gitu ya. Jadi istilahnya itu bukan sembarang orang aja yang Anda undang. Jadi saudara, coba Anda, siapa di sini yang mau menuai? Siapa yang mau menuai jiwa-jiwa? Saudara, dengan tiket ini Anda dipermudah untuk mengajak orang datang, paling enggak ke gereja. Ya saudara, dari yang pertama, langkah yang pertama, katakan langkah yang pertama. Langkah yang pertama, Anda sudah dapat tiketnya ya, nanti Anda doakan, siapa ini, kepada siapa nih saya akan bagikan ya. Jadi Anda perlu identify siapa orangnya. Lalu yang kedua, orang itu Anda doakan supaya orang itu hatinya terbuka, supaya orang itu menerima kasih-Nya Tuhan, mengalami kasih-Nya Tuhan, dan supaya orang itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, Anda perlu invest. Invest apa? Anda invest waktu. Anda ngomong sama orang itu. Anda sampaikan, Anda menjadi garam, menjadi terang bagi orang itu. Amin, saudara. Jadi poin yang pertama apa, saudara? Identify, Anda kenali siapa ini ya. Yang kedua apa, saudara? Anda doakan. Lalu yang ketiga apa, saudara? Anda invest, sediakan waktu. Lalu Anda menjadi impact ya. Anda menjadi berkat. Masih ada berapa minggu lagi ini saudara, Anda targetkan, Anda khususkan, sisihkan waktu. Oh saudara, kalau Anda bilang sibuk terus saudara. Holiday juga bisa sibuk, kadang-kadang makin sibuk saudara. Lalu yang berikutnya Anda undang ya. Undang, ayo datang, kita ada acara spesial nih. Supaya waktu orang itu, semoga orang itu menerima Tuhan sebelum datang ke gereja sudah terbuka hatinya, seperti di restoran atau di mana yang Pastor Narto tadi saksikan. Tapi kalau belum pun saudara, kita pakai suasana ini untuk bisa mengundang orang menerima Tuhan Yesus, bawa ke gereja. Amin saudara. Jadi siapa yang diundang? Teman Anda. Siapa yang diundang? Orang-orang yang Anda kenal. Siapa yang diundang? Jadi bukan disebar, bukan saudara, tujuannya bukan itu. Jelas saudara? Katakan jelas, Pastor. Jelas? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. I'm excited. Haleluya. Sekarang saya akan menyampaikan firman Tuhan.
Ayatnya mulai dari Mazmur pasal yang ke-92, ayat yang ke-12. Mazmur 92 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Dalam bahasa Inggrisnya, the righteous man or woman, will flourish, akan berkembang, seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. He will grow like a cedar in Lebanon. The righteous, orang benar. Kita ini benar bukan karena kita ini orang baik, bukan karena perbuatan kita aja, kita dibenarkan oleh Kristus. Are you with me? Kita dibenarkan oleh Kristus. Jadi semua yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu dibenarkan, kita itu dikuduskan, kita itu disucikan. Amin, saudara. Are you with me? Jadi bukan karena saya orang baik, karena saya orang apa, enggak saudara, saya dulu juga saya bukan dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga Kristen. Nah ayat yang berikutnya dikatakan demikian, mereka akan ditanam, katakan ditanam. Ditanam di bait Tuhan, ditanam di rumah Tuhan dan akan bertunas. Bertunas itu bukan hanya bertunas saudara, tapi akan bertumbuh, akan flourish, akan berbuah-buah. Nanti akan kita lihat definisinya itu apa sih ya, flourish itu ya, di pelataran Allah kita. Jadi supaya kita bisa bertumbuh, ini sudah disampaikan selama berapa minggu ini saudara, kita perlu tertanam, kita perlu ditanam. Amin saudara. Minggu lalu Denny Hermanus menyampaikan kita perlu ditanam di gereja lokal, jangan pindah-pindah saudara. Waktu Denny Hermanus menyampaikan firman itu, saya bisik-bisik sama Pastor Dion, kalau pastornya nggak bisa pindah-pindah. Jemaat kadang-kadang nggak suka gini, khotbahnya kelamaan, pindah. Lihat di YouTube, kalau kepanjangan ganti channel gitu ya saudara. Kalau pastornya nggak pindah-pindah saudara. Nah, jadi kalau kita mau bertumbuh, tertanam saudara, betul saudara. Ya, kalau tersinggung berarti Anda masih ada kedagingan yang perlu disinggung, saudara. Amin. Saya belajar dari Mike Tyson, saya nggak pernah kutip Mike Tyson, saudara. Tapi waktu dia di interview, dia bilang begini, dia ditanya ini sama waktu itu Tucker Carlson, dia tanya, kamu ini gampang tersinggung apa enggak? Saudara tahu Mike Tyson ya, orangnya kan kayaknya berangasan begitu ya. Ditanyain, kamu ini orangnya gampang tersinggung nggak? Dia jawabnya begini saudara, kalau pada saat saya merasa saya itu I am somebody, ya, saya adalah orang yang berhasil, saya orang jago, saya apa itu, saya gampang tersinggung. Tapi pada saat saya merasa I am a nobody, pada saat saya merasa ya saya ini siapa sih saya itu nggak gampang tersinggung. Jadi saudara, kalau kita mau nggak gampang tersinggung, kita punya sikap rendah hati aja deh. Ya siapa sih kita ini, kita kan dibenarkan karena Kristus anyway. Kita sukses karena Tuhan juga. Kita bisa maju karena Tuhan juga. Jadi nggak gampang-gampang tersinggung. Kayak beberapa orang, lu nggak tahu siapa gue? Nggak tahu. Jadi ini hal-hal yang praktek-praktek yang kita praktis ya, yang kita bisa ingat supaya kita ini hidup tenang, hidup senang dan bisa rest, saudara, bisa istirahat tenang ya. Dan Mazmur ini sebetulnya Mazmur 92 di dalam Alkitab saya ini itu ada judulnya di atasnya itu ya, ada judulnya ini di Alkitab saya ini. Saya mau mengajurkan Anda kalau baca Alkitab jangan pakai tablet, jangan pakai elektronik. Karena apa saudara, kalau lagi baca Alkitab, saudara tentu muncul, ada email, nanti muncul, ada SMS, nanti muncul apa saudara. Mau dimatiin sih bisa-bisa aja saudara. Tapi coba Anda punya Alkitab yang pakai paper ini loh saudara. Amin? Nyambung ya? Ngerti ya? Oke, jelas. Oke, nah di Alkitab saya ini ada judulnya ini begini saudara, ini adalah Mazmur Daud. Daud itu raja, orang yang diurapi Tuhan, yang tadinya itu gembala, orang yang sederhana sekali ya.
tapi dipilih Tuhan. Ya, jadi kalau dikatakan anointed to flourish, orang yang biasa diurapi menjadi orang yang luar biasa. Amin. Kita orang biasa-biasa menjadi orang yang luar biasa karena Tuhan. Amin. Dan di sini ini ada judulnya. Ini adalah judul di mana ini judulnya begini ya. Satu lagu pujian. Mazmur itu a song ya. Mazmur itu sebetulnya nggak dibaca. Mazmur itu sebetulnya dinyanyikan itu saudara. Dinyanyikan. Kalau saudara lihat orang-orang ortodoks itu mereka baca Alkitab itu dinyanyikan, saudara. Dinyanyikan, ada iramanya supaya gampang ingat, saudara. Supaya gampang ingat. Kadang-kadang kita kalau nyanyikan satu lagu gitu ya, tanpa sadar Anda ingat loh. Coba kalau saya nyanyi lagu ya, Silent Night. Saya nggak nyanyi itu. Saya nggak nyanyi lanjutnya, tapi Anda dengar kan? Nah itu, kalau Anda nyanyikan itu Anda bisa ingat. Anda bisa ingat, belum dinyanyikan juga Anda bisa ingat. Nah ini satu nyanyian, satu pujian yang disampaikan oleh Daud. Di judulnya di sini, A Song for the Sabbath Day. Satu lagu, satu pujian pada waktu hari istirahat. Waktu dia sabat, waktu dia bukan sambat, saudara, tapi sabat. Sabat ini ada orang salah dengar, kurang telinganya, kurang dengar. Sambat terus, bukan sambat. Sambat itu ngomel, bahasa Jawa. Ngomel. Jadi saudara, ini pada waktu sabat. Pada waktu sabat, pada waktu rest, katakan rest. Jadi ada orang tidur tapi nggak bisa rest. Tapi ada orang kerja tapi hatinya tuh restful. Are you with me? Tapi ada juga orang yang mau rest tapi nggak kerja-kerja. Nggak ngapa-ngapain. Saudara, tahukah saudara pada waktu Anda itu hatinya rest, at peace, tenang. Itu Anda bisa bisa lebih kreatif. Are you with me? Anda bisa dengar. Anda bisa lebih tenang. Anda kalau lagi banyak pikiran dan Anda dipenuhi dengan kekacauan pikiranmu, maka istrimu omong, suamimu omong aja Anda nggak dengar, apalagi Tuhan ngomong. Are you with me? Karena apa? Nggak bisa rest. Hatinya ini nggak bisa rest. Karena hatinya nggak rest, pikirannya nggak rest, saudara. Nah Daud waktu dia menyatakan ini, dia itu pada saat dia sudah usia tua, saudara, dia katakan demikian, saudara. Mereka yang ditanam di dalam bait firman, mereka yang ditanam di bait firman Tuhan akan bertumbuh, bertunas di pelataran Allah kita pada masa tua pun, pada masa apa, saudara? Pada masa tua pun masih berbuah, jadi gemuk dan segar ya. They will still yield fruit in all age. Perhatikan di sini saudara, ini bicara mengenai generasi. Jadi kalau dikatakan pada masa tua pun, saudara, Andi yang masih muda, saudara-saudari yang masih muda, itu punya perspektif itu berbeda-beda, saudara. Saya waktu masih kecil, saya kalau lihat orang tua itu, waduh orang tua gitu ya, tua sekali ya. Saya udah saya mulai umur 10 begitu saya lihat orang-orang, saya panggilnya om, tante ya. Saya nggak sadar sekarang saya dipanggil om, saudara. Jadi perspektifnya itu beda, benar saudara? Pada waktu Anda itu masa puberti ya, itu biasanya kita merasa kita itu lebih pintar dari orang tua kita. Ya, orang tua kita itu kolot, orang tua kita itu konservatif, orang tua kita nggak ngerti apa-apa. Tapi pada saat Anda menjadi dewasa, Anda akan berpikir perspektifnya itu beda. Wah, saya kok nggak ngerti apa-apa ya. Mulai nanya sama orang tua. Betul saudara? Jadi di mana Anda berada, itu kita semua perlu punya perspektif yang betul setiap saat, anytime. Dan Daud mengatakan di sini pada masa tua pun. Pada masa tua pun dia akan tetap flourish. Pada masa tua pun dia akan tetap berbuah. Jadi firman ini bicara untuk setiap generasi. Are you with me? Jadi jangan saudara pikir, oh aku udah tua, nggak bisa apa-apa. Aku udah tua. Itu bukan dari Tuhan. Pada masa tua pun Anda bisa berbuah.
Amin saudara, pada masa tua pun Anda masih segar. Anda masih dikatakan di sini you will still yield fruit in all age, ya. Jadi Anda itu ada bobotnya, saudara, nggak kosong karena usia nggak menjamin Anda mempunyai hikmat. Are you with me? Dengerin nggak saudara? Bukan berarti udah tambah tua itu tambah berhikmat. Belum tentu saudara. Ada orang tua, tambah tua tapi kosong saudara. Dalam Tuhan Anda nggak akan kosong. Anda akan punya hikmat, terus berhikmat, terus punya kreativitas, terus berbuah, terus berhasil, terus maju, terus flourish saudara. Nah ini semuanya. Tujuannya apa? Mau tahu apa enggak? Tujuannya apa Anda itu berbuah? Tujuannya itu supaya kita bisa memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan pada Tuhan, ya, to declare. Jadi kita ini berhasil, kita maju bukan untuk kita sendiri, saudara. Kita mau bangun training center bukan buat kita sendiri, saudara. Bukan buat gagah-gagahan. Itu cuma building, saudara. Buildingnya nggak akan jalan-jalan share the gospel. Oh, ada yang belum nangkep, saudara. Apakah training center akan jalan-jalan? Enggak, kita yang jalan-jalan untuk share the gospel. Amin saudara. Katakan amin yang sungguh-sungguh semangat. Oh, jadi saudara di sini kita melihat saudara bahwa arti kata flourish berkembang, membiak, berbuah dan berhasil, saudara. Nah, artinya apa saudara? Maksudnya kalau kita bicara mengenai berkembang semuanya itu ya saudara, membiak dan berhasil. Itu ada artinya demikian saudara, bukan hanya hasil secara fisikal, jasmani, tapi ternyata saudara Anda tuh bisa punya keyakinan. Nah atmosfernya ini begini, katakan atmosfer. Lagi katakan atmosfer. Ini Anda perlu nangkep benar, perlu tangkep apa yang akan saya sampaikan di sini. Pada saat Anda dipenuhi oleh tantangan yang membingungkan, menakutkan, mengkhawatirkan, itu kadang-kadang Anda nggak punya keyakinan, Anda nggak punya pengharapan, nggak punya kepercayaan lagi. Aduh, udah berdoa. Berapa banyak saudara yang pernah ngalamin, udah nggak usah berdoa lagi lah. Udah 2 bulan, udah setahun nggak dijawab-jawab. Jangan berhenti berdoa, saudara. Cari. Anda minta, Anda cari, Anda ketuk. Firman Tuhan mengatakan demikian. Mintalah maka kamu akan, carilah maka kamu akan, ketuklah maka. Jadi minta dan terus minta, cari dan terus cari, ketuk dan terus ketuk. Are you still with me? Jadi artinya apalagi saudara mempunyai sudut pandang yang diperbaharui. Katakan sudut pandang. Jadi sudut pandang kita ini, aduh saudara kalau bicara mengenai sudut pandang ini ya, nggak bisa hanya diajarkan. Nggak bisa Anda dengar khotbah sekali, lalu sudut pandangnya langsung berubah. Semoga bisa saudara, tapi sudut pandang itu karena sudah tertanam di pikiran kita, di benak kita selama bertahun-tahun, bahkan mungkin sudah bergenerasi karena orang tua begitu, ya. Atau dari pengalaman Anda jadi sudut pandangnya begitu, atau Anda nggak punya orang tua, nggak pernah dibapai, nggak pernah diibui, saudara. Jadi untuk mempunyai sudut pandang pola berpikir yang baru itu perlu, saudara. Katakan flourish. Berkembang, berhasil, sukses. Bagaimana Anda bisa mempunyai sudut pandang yang demikian kalau Anda menjadi orang Israel waktu ada di Mesir selama 430 tahun. Jadi budak selama 430 tahun, itu berapa generasi itu saudara? Kalau bicara mengenai kamu akan berhasil, bisa marah itu budak kalau dibilang begitu. Are you with me? Oh, ada yang belum nangkep nih. Ini ada orang yang hidup menjadi budak ya, sudah ratusan tahun, sudah bergenerasi-generasi, lalu Anda bilang sama dia nih, kamu akan berhasil. Biasanya tuh orang karena sudah kelamaan jadi budak, kelamaan nggak tahu apa artinya berhasil, kelamaan nggak tahu apa artinya flourish, lupa bahwa ternyata Tuhan panggil Anda untuk flourish. Tuhan panggil Anda untuk berhasil.
Are you still with me? Jadi mulai sekarang saya berdoa dengan pertolongan Roh Kudus, pola berpikirnya ini diperbarui, punya pola berpikir yang, saya nggak mau lihat tradisi, kebiasaan generasi sebelumnya yang nggak berhasil, tapi saya mau melihat kepada janji firman Tuhan buat saya, mulai saya akan berhasil. Jadi pola berpikir yang demikian, saudara. Walaupun pada saat itu Anda mungkin belum berhasil, saudara. Tapi Anda bisa melihat punya perspektif yang baru, saudara. Karena apa, saudara? Di mana Anda duduk, ya, itu menentukan sudut pandang Anda. Benar apa betul? Ya, Anda duduk di sini, sudut pandangnya melihat ke sini beda dengan Anda yang duduk di tengah. Beda, saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, kamu itu didudukan, you are seated in the heavenly places with Christ Jesus. Jadi kalau Anda tahu duduknya di mana, perspektifnya itu demikian. Kalau Anda tahu bahwa Anda sudah didudukkan bersama-sama dengan Kristus di tempat yang tinggi, Anda tahu kalau Anda tahu duduknya di tempat yang benar, maka perspektifnya benar. Maka kalau perspektifnya benar, Anda akan tahu apa yang Anda perlu lakukan. If you sit at the right place, you will have the right perspective and you will know what to do. Are you with me, saudara? Jadi mempunyai sudut pandang yang diperbaharui. Nanti akan saya kasih cerita latar belakangnya ini bagaimana ini Daud kok bisa ngomong begini. Are you ready? Tunggu ya. Oke, lanjut lagi di sini ya. Anda akan mempunyai optimisme dan berpikiran masa depan. Berpikiran masa depan. Katakan berpikiran masa depan. Berpikiran masa depan. Nah, berpikiran masa depan itu ada unsur yang sangat penting. Berpikiran masa depan itu bukan cuma mempunyai imajinasi atau ngelamun gitu ya. Bukan, saudara. Tapi saudara, apa yang Anda lihat sesuai dengan janji firman Tuhan, Anda bisa lakukan in the present time. Apa yang Anda lihat for the future, Anda bisa lakukan di masa yang sekarang ini. Karena, katakan karena. Are you still with me? Karena apa yang Anda lakukan sekarang, atau apa yang Anda tidak lakukan sekarang, akan mempengaruhi masa depan Anda. Oh, are you still with me? Jadi saudara perlu lihat masa depannya itu bagaimana, apa janji-janji firman Tuhan, dan waktu Anda lihat, Anda apply-kan ke hidup Anda sekarang ini. Nah, saudara lihat, kalau bicara mengenai background, ceritanya itu begini saudara, di ayat yang sebelumnya itu dituliskan demikian, tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, dan aku dituangi dengan minyak yang baru. Aku dituangi dengan minyak yang baru. Katakan, aku dituangi dengan minyak yang baru. Ini bicara mengenai apa, saudara? Mengenai urapan. Anda diurapi. Katakan, saya diurapi. Mau apa enggak Anda diurapi? Urapan itu akan mematahkan belenggu. Ada saudara yang masih ada belenggu. Anda terikat, Anda ada bondage. Anda nggak bisa maju, nggak bisa ada terobosan karena ada belenggu. Ya, urapan dari Tuhan akan mematahkan belenggu, saudara. Dan di sini dikatakan bahasa Inggrisnya, but you have exalted my horn like that of the wild ox. I have been anointed with fresh oil. Anda sudah diurapi, saudara. Sudah diurapi, jangan lagi mempunyai pola berpikir yang lama. Are you still with me? Oh, saya berharap berdoa rapayata saka. Roh Kudus, Kau bantu kami semua supaya kami mempunyai pengertian dan pola berpikir perspektif yang baru saat ini. Saudara katakan saat ini sama-sama dengan saya, if you would, Tuhan Yesus, saat ini aku izinkan Roh Kudus bicara kepadaku, berikan aku pikiran yang diperbarui, perspektif yang diperbarui, di dalam nama Yesus. Amin. Nah saudara, ini ada latar belakangnya, ternyata Daud bisa ngomong begini. Daud bisa ngomong begini, saya mau tanya lah, apakah Daud itu hidupnya selalu mulus semuanya?
Enggak pernah mulus, saudara. Enggak ada orang yang semuanya hidupnya mulus, semua itu tidak ada, saudara. Nah, ternyata Daud ini bisa menuliskan lagunya, bisa menuliskan nyanyian, bisa menuliskan mazmur. Dia belajar dari seorang yang namanya itu Hana. Nah, Anda bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Kalau Anda baca di sini, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Coba saudara perhatikan di sini apa yang dicetak tebal di sini. Dan apa saudara? Meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Dan meninggikan tanduk, katakan tanduk. Oh, ternyata ini ada hubungannya sama yang dikatakan Daud. Tanduk. Tanduk itu bicara mengenai kekuatan, mengenai kehormatan. Tanduk itu bicara mengenai Anda punya dominion. Saudara, Anda punya kuasa, Anda punya otoritas, Anda punya kekuatan. Are you still with me? Anda punya otoritas, Anda punya kekuatan, Anda diperbarui, jadi pada saat Anda diurapi, maka kekuatanmu baru. Anda yang tadinya patah semangat, Anda yang tadinya down terus, saudara. Coba saat ini, saudara, Anda kibaskan. Aku nggak mau lagi, saudara. Buat keputusan, aku nggak mau lagi. Tinggalkan semuanya itu. Anda perlu katakan, Anda perlu bertindak. Amin, saudara. Dan di sini, saudara, saya melihat bahwa kira-kira apa yang terjadi saat ini di Amerika, di dunia itu mungkin enggak seolah-olah Tuhan itu menyudutkan kita supaya kita ini bisa melihat bahwa oh ternyata pada saat ada tantangan saya ini bisa berbuah. Nah, ceritanya begini, saudara, pada saat Daud belajar dari Hana, kita lihat latar belakangnya. Di 1 Samuel pasal yang ke-1 itu ada seorang pria yang namanya Elkana. Elkana punya 2 istri, yang satu namanya Penina, yang satu namanya Hana. Nah, yang pertama ini namanya Penina itu dia punya anak banyak, saudara. Punya anak lagi, beranak lagi, punya anak lagi. Sedangkan Hana itu nggak punya anak. Dan karena si Penina ini punya anak terus, dia suka mencemooh, dia suka nertawain istrinya yang satu lagi, istrinya Elkana yang satu lagi. Kamu pokoknya dicemooh. Saya mau nanya, seneng apa enggak? Enak apa enggak kalau Anda dicemooh? Anda direndahkan, Anda dihina. Tapi bukan hanya enggak enak, tapi Anda nggak bisa berbuat apa-apa. Wah, nggak punya anak. Wah, ini gimana ya? Wah, pada saat ini bertahun-tahun, saudara. Bertahun-tahun bayangkan Anda berbuah. Ya. Anda diurapi, Anda punya kekuatan baru, tapi susah terus. Dan pada saat itu Anda dicemooh, Anda dihina. Nah, itu yang dilalui oleh Hana. Sedangkan Hana itu artinya, arti nama Hana itu adalah favorite. Katakan favorite. Lah, namanya favorite kok nggak dapat favor ya? Pernah nggak Anda merasa begitu? Ayo, jujur. Pernah nggak ngerasa begitu? Bagaimana kalau hari ini Anda mulai mengizinkan Roh Kudus merubah pikiran kita dan berkata, sekarang aku tahu bahwa sekarang ini aku ini sebetulnya adalah betul-betul favoritnya Tuhan. Nah, kalau saya ngomong begini, Anda jangan pikir sebelah kanan, sebelah kiri, saudara. Semua saudara itu adalah favoritnya Tuhan. Ya, pernah nggak saudara berpikir begini? Kalau Anda ngelihat orang yang Anda kurang suka, ya, lalu pernah nggak Anda berpikir begini? Kalau aja Tuhan tahu siapa dia seperti yang saya tahu dia, Tuhan nggak akan berkati dia.
Wah, dia nggak nangkep. Dengan kata lain, ada orang yang Anda nggak suka karena kelakuannya begini. Tapi orang itu diberkatin terus. Are you with me? Rasanya, Tuhan kok aku ini loh yang mestinya diberkati. Aku ini. Pernah nggak ngerasa begitu? Ya, oke, semuanya baik-baik aja kayaknya. Nah, saya belajar, saudara, ternyata Tuhan punya pemikiran itu beda dengan pikiran kita. Jadi kita rest aja, tenang aja, kalem aja. Masing-masing Anda ada porsinya. Ada yang nggak denger nih, masing-masing kita ada porsinya. Ada bagiannya. Oke. Senyum dikit kayak saudara. Jadi atmosfernya ini begini, saudara. Jadi pada saat itu ya saudara, ini saya bisa bayangkan yang namanya Hana itu. Dia itu bahasa Inggrisnya itu, kalau saya bisa pakai bahasa Inggris yang simple aja ya saudara, mungkin kita jarang pakai, itu satu kata itu languishing. Apa itu artinya languishing? Pada saat Hana itu merasa lemah, pada saat dia itu merasa kehilangan kekuatan, pada saat Hana itu merasa miserable atau enggak karu-karuan, pada saat dia itu patah semangat, disheartening condition, pada saat Hana itu tidak diperhatikan, pada saat dia itu merasa ditolak, pada saat dia merasa enggak dianggap, downcast, saudara, sebetulnya kalau kita pada saat merasa demikian, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang sebetulnya apa yang mereka lakukan itu hanya akan membantu Anda untuk press on, mendekat kepada Tuhan. Oh, I hope you get this. Pada saat orang atau situasi atau keadaan enggak enak, Anda rasa lemah, letih, lesu, berbeban berat, Yesus berkata, datanglah kepadaku. Jangan justru kabur dari Tuhan. Wah, aku udah ikut Tuhan, aku udah memberi, aku udah melayani, aku udah begini, aku udah begitu. Wah, udah aku gak ikut Tuhan lagi. Keliru. Nah, ini yang dilakukan oleh Hana. Hana pada saat dia mengalami dicemooh, dihina, gak dianggap, ditolak. Hana itu dia pergi berdoa. Dia berdoa. Dan kalau Anda baca, ini ceritanya bagusnya bukan main, saudara. Hana berdoa itu sampai dia capek. Sampai dia waktu berdoa itu ya, gak kedengaran suaranya. Cuman mulutnya komat kamit. Baca ceritanya. Waktu dia mulutnya komat kamit itu ada imam besar namanya Eli. Waktu dia lihat, dia pikir nih mabuk ini orang ini, mabuk ini. Ngapain kamu? Kamu ini mabuk. Hana bilang begini, aku ini gak mabuk, tapi ini aku adalah orang yang sedang grieving with sorrow. Aku sedang berduka. Dan aku menyampaikan keluh kesahku kepada Tuhan. Langsung imam besar bilang, Tuhan akan menjawab doamu itu. Perhatikan saudara. Kita sering begini apa enggak? Kalau kita ngelihat orang, kita ngelihatnya itu dari perspektifnya kita. Ngaco nih orang nih. Ini orang gak bener nih. Jangan cepet-cepet begitu, saudara. Kita gak tahu mungkin dia di rumah lagi ngalamin apa. Mungkin lagi anak sakit, orang tua sakit. Mungkin bisnis ada problem. Halo? Oh, ini kok waktu nyembah Tuhan begini ya aja terus begini nih. Angkat tangan kek, nyembah Tuhan kek. Kita terlalu cepat menghakimi orang. Are you with me? Padahal baru sekali ngelihat, sekali kebaktian begini terus. Kita udah menghakimi orang. Kalau tiap minggu begitu, nah. Perlu dilayani. Oh, ada yang belum nangkep nih. Nanti mungkin di rumah waktu dengerin lagi,
Wah, ya anak di rumah. Nah, jadi imam besar aja bisa ngelihatnya tuh begitu. Kamu nih mabuk. Aku nggak mabuk. Aku nggak minum minuman yang I have not been drunk with intoxicated drink. Itu bahasa Inggrisnya. Langsung dia bilang, apa yang kamu doakan akan kamu tuai. Dan terjadi, saudara. Nah, ini saudara, saya akan tutup dengan konklusi ini, saudara. Saya akan tutup dengan konklusi ini ya. Anda waktu perhatikan, itu ternyata, saudara, Daud itu belajar dari Hana. Kita waktu baca Alkitab ya, ada satu biasanya orang tua suka ngomong begini, pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Menurut saya enggak benar juga, saudara. Bagaimana kalau saya belajar dari pengalaman orang lain supaya saya enggak perlu ngalamin kegagalan mereka, supaya saya bisa berhasil. Nah, Daud itu belajar dari Hana. Are you with me? Jadi ngapain Anda ngalamin yang sebetulnya kita bisa belajar dari orang lain yang sudah ngalamin, dan mereka bagaimana waktu mereka susah, waktu mereka ada tantangan, waktu mereka letih, lesu, berbeban berat, feeble, weak, disheartening soul, waktu mereka itu languishing, mereka sedih, waktu mereka mengalami semuanya, menangnya tuh gimana sih? Oh, ternyata menangnya begini. Saudara, Anda bisa ambil itu. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Coba bayangkan, saudara, bayangkan. Are you still with me? Oke. Saudara, bayangkan ya, Tuhan bicara kepada Abraham, ya, kepada Abram waktu itu. Aku akan membuat namamu masyhur, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Dan keturunanmu akan menjadi banyak, ya, seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai, ya. Problemnya dia nggak punya anak. Halo, saudara, flourishing, anointed to flourish, yes. Waktu Anda pulang, Anda mulai diisi sama pikiran-pikiran dari si jahat. Kamu nggak bisa berbuat lah. Kamu siapa sih? Kamu kan baru di sini, bahasa Inggris juga nggak bisa, ini dan itu. Lalu Anda mulai lagi mikir, iya ya, waduh begini ya. Udah sebulan, 2 bulan, baru sebulan 2 bulan. Hana berapa tahun, saudara? Are you with me? Are you still with me? Are you really with me? Nah, jangan, saudara, iblis itu mau mencuri. Ini firman lagi ditanam nih sekarang ya, lagi ditanam. Jangan sampai Anda begitu pulang langsung, waduh iya saya ini nggak bisa. No. Justru pada saat Anda mengalami di tengah-tengah yang atmosfernya, katakan atmosfer. Atmosfernya saya dengar ya, katanya orang kalau nanam pohon korma itu ya, itu ditindihin batu, saudara. Tindihin batu supaya dia bisa berakar. Itu katanya begitu, saudara. Jadi kalau Anda mau berbuah, Anda ngerasanya ditindihin batu gitu ya rasanya ya. Flourishing, aduh batunya kok makin berat. Ada batu lagi. Supaya apa? Supaya Anda tuh berakar. Oh, kok kayaknya Anda semangat nih sekarang nih. Amin, saudara. Jadi pada saat itu Anda sepertinya apapun yang Anda hadapi, itu justru akan memojokkan Anda, membawa Anda, supaya Anda itu mendekat kepada Tuhan. Pada saat Anda mendekat kepada Tuhan, maka saudara, maka lawanmu nggak akan bisa apa-apa. Maka tantangan yang Anda hadapi nggak akan ada apa-apanya sama sekali, saudara. Karena apa? Karena Anda melihat dari perspektifnya Tuhan. Saudara itu ternyata adalah favoritnya Tuhan.
Saudara itu adalah orang yang Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah urapi sehingga Anda bisa berkembang, berbuah, membiak, berhasil dan sukses. Amin, saudara. Dan Anda nggak lupa lagi bahwa Anda itu bisa maju. Ini janjinya Tuhan. Saya mau berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Jesus, Jesus, Jesus. Coba saudara saat ini, saya ingin berdoa supaya ada terobosan buat semua saudara. Mulai dari apa? Nerima. Katakan terima. Mulai dari nerima, saudara. Katakan terima. Rabayatasan, rabaratasan. Terima apa, saudara? Terima pewahyuan dari Tuhan. Ini yang saya dapat kemarin. Waktu saya ngomong dengan anak saya, tiba-tiba saya bisa ngomong begini. Saya bilang, firman Tuhan mengatakan, without vision, my people perish. But with vision, my people flourish. Jadi saudara, kadang-kadang perhatikan, I'm closing now, tapi saya mau Anda dapatkan ini. Kadang-kadang yang sulit kita lakukan itu ialah kita mencabut apa yang kita sudah pelajarin. Perhatikan, saudara. Di dalam, saya nggak tahu Anda suka olahraga apa ya. Misalnya Anda dari kecil suka olahraga basket gitu ya misalnya ya. Lalu Anda senang Anda menjadi orang yang cukup jago lah. Sehingga Anda kalau ikut pertandingan amatur, Anda menang. Ya? Cukup jago apa enggak? Oke. Saya suka lihat itu, orang-orang yang gimnastik ya. Jago gitu ya. Tapi masih amatur, juara. Tapi kemudian, katakan kemudian. Kemudian waktu orang ini mau menjadi profesional ya atau mau ikut Olimpik, itu coachnya beda, saudara. Dan coachnya itu akan kasih tahu kamu ini salah di sini, kamu salah di situ. Saya mau nanya, kalau Anda sudah jadi juara secara amatur, you are champion, but still amateur. Lalu Anda mau jadi profesional, ya? And kalau Anda sama coach Anda yang sudah melatih juara Olimpik yang gold medalist, lalu Anda dikritik, senang apa enggak, saudara? Karena apa? Karena selama Anda menjadi amatur, sudah kebiasaan begitu. Sudutnya, kapan lompatnya, kapan landingnya, udah kebiasaan. Lalu sama coach Anda yang profesional, yang mau membuat Anda dapat gold medal, itu Anda istilahnya, you need to unlearn what you have learned. Halo, Anda mesti cabut apa yang selama ini Anda sudah belajar, ternyata sekarang ini Anda cabut dulu. Ternyata saudara, itu yang disampaikan Tuhan kepada Yeremia. Sebelum Tuhan bicara kepada Yeremia, kamu akan membangun, kamu akan menanam, dan menikmati buah yang kamu tanam. Sebelum kamu membangun, apa yang Tuhan bicara kepada Yeremia? Unplug, uproot. Kamu harus cabut. Apa yang Anda mau Roh Kudus cabut saat ini? Kebiasaan yang udah bertahun-tahun, pola berpikir yang sudah cukup lama, perlu proses, tapi lebih daripada sekedar proses, perlu Roh Kudus. Dengan Roh Kudus kita bisa
Amin saudara. Dengan Roh Kudus bisa. Satu kesaksian dari Sylvester Stallone. Dia tuh waktu bikin film Rambo. Dia tuh jago saudara, boxingnya jago ya. Dia jago. Lalu dia satu saat dia hire professional boxer. Namanya siapa saya lupa. And dia bilang begini, saya waktu lihat dia, saya bisalah, dia bilang. Dia lebih kecil sedikit dari saya, and saya jago, kayaknya saya bisa kalahin dia. Terus dia bilang begini, waktu saya mulai tinju sama dia, kira-kira ya, kalau wasitnya itu bilang 1, 2, 3 gitu ya, begitu wasitnya bilang 3 gitu, gue udah jatuh katanya. Karena apa? Dia bilang, ini professional boxer, itu dia cuma mengelak 1 inci aja, udah gak kena. Saya gak bisa. Saudara, Tuhan mau bawa Anda itu flourishing. Berhasil. Tuhan mau bawa Anda berbuah. Supaya Anda bisa memberitakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dia adalah gunung batuku. Hari ini saudara, hari ini kita berdoa. Kita berdoa. Saudara, Anda yang merasa lemah, ada yang merasa nggak ada kekuatan lagi rasanya, nggak ada pengharapan lagi, nggak ada keyakinan lagi. Ayo saudara, Anda yang merasa miserable, Anda yang nggak ada semangat, Anda saat ini Tuhan mau angkat saudara. Anda datang aja kepada Tuhan, kibaskan kekhawatiran, kibaskan. Oh ya, dan saat ini saudara yang waktu mendengarkan firman ini, saudara berkata, oh ya ini buat saya dan saya mau maju, saya mau bertobat, saya mau berubah. Saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya mau berdoa buat saudara. Saya mau berdoa buat Anda. Oh yes, banyak saudara yang mengangkat tanganmu, saya hanya akan setuju dengan Anda. Saya hanya akan bersehati dengan Anda supaya Anda bisa mengalami sama seperti Hana, sama seperti Abram, sama seperti Daud. Oh, pada saat atmosfernya nggak enak, pada saat atmosfernya rasanya, aduh terlalu bener yang gua direndahin begini ya saudara. Oh saudara pada saat Anda mempunyai kualitas, Anda menjadi orang yang nggak gampang menyerah, pantang menyerah. Anda orang yang berani, Anda punya integritas, Anda perspektifnya diperbarui, Anda punya pengharapan, Anda punya keyakinan, Anda punya confidence, Anda punya trust, Anda bisa optimis. Maka saudara pada saat quality ini saudara ada di dalam diri Anda, maka iman Anda akan masa depan itu akan besar sama seperti janji-janjinya Tuhan yang besar. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan saat ini, Engkau lihat ya Tuhan anak-anak-Mu yang mengangkat tangan mereka ya Tuhan. Urapan Tuhan. Saya mau simpulkan ini sekali lagi saudara. Apa yang dilakukan oleh Hana, dia nggak bisa lakukan apa-apa kecuali Tuhan. Saudara, apa yang saudara, Anda sudah mengangkat tangan, Anda mau begini, begitu, situ. Saudara, ada saudara yang saat ini sudah capek karena kayaknya nggak berhasil lagi. Saudara, Anda perlu Roh Kudus. Anda perlu Roh Tuhan bersama-sama dengan Anda. Nggak bisa dengan kekuatanmu sendiri. Anda belajar dari Daud, Anda belajar dari Hana, Anda berdoa. Dan Roh Kudus bersama dengan Roh Kudus, Anda akan mengalami perkara-perkara yang besar. Saat ini angkat tanganmu, buka hatimu, dan Anda berseru Roh Kudus. Anda berdoa, minta Roh Kudus, sambut Roh Kudus. Yes, untuk membantu Anda, menyertai Anda, memimpin setiap langkah Anda. Yes. Oh,
Yes, kalau Anda belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus yang mengutus Roh Kudus supaya Roh Kudus itu hadir. Saudara, Anda perlu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, saat ini saudara berseru, ayo saudara terus. Anda sadar bahwa sekarang ini apa yang Anda alami sebetulnya memojokkan Anda untuk Anda bisa mendekat kepada Tuhan. Jangan lari, jangan mundur dari Tuhan. Ayo, maju terus. Maka saudara, segala chaos gak akan membuat Anda itu hilang atau lupa akan janji Tuhan. Janji Tuhan pasti akan dilakukan. Tuhan akan lakukan. Anda mau gak melakukan bagiannya Anda? Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua anak-anak-Mu. Semua saudara di sini, saudara dengarkan baik-baik. You are destined for greatness. Kalau saya bisa pakai contoh tadi, Tuhan mau supaya semua Anda mempunyai gold medal. Anda itu luar biasa, Anda itu favoritnya Tuhan. Ingat ini, Anda itu adalah favoritnya Tuhan. Anda dikasih Tuhan, Anda itu adalah favoritnya Tuhan. Anda itu seperti Hana, favorite. Saat ini Anda tahu Anda adalah favoritnya Tuhan, maka Anda duduk dengan sudut pandang yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur semuanya ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you.